Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anissa Pertiwi, NIM 21060004, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonometrika semester 4, yaitu materi pada bab 3, model regresi dua variabel, masalah dalam estimasi. Yang pertama, yaitu terdapat model ordinary least square atau yang sering disebut dengan OLS, yaitu ini adalah model dari seorang ahli matematika Jerman yang bernama Karl Friedrich. Metode OLS ini adalah metode yang paling kuat dan dikenal dalam analisis regresi. Metode ini menggunakan proses diferensiasi dalam mengestimasikan variabel 1 dan variabel lainnya, di sini yaitu beta 1 dengan beta 2, sehingga menghasilkan suatu persamaan yang normal atau normal equation. Contoh sederhananya yaitu yang terdapat persamaan di bawah ini. Jumlah dari Y1 adalah banyaknya sampel dikali dengan variabel 1 ditambah dengan variabel 2 dikali dengan jumlah XI. Artinya jumlah nilai X yang sebenarnya. Begitupun dengan dari jumlah dari X1 dikali dengan X2 yaitu beta 1 dikali dengan jumlah dari nilai X sebenarnya ditambah dengan beta 2 dikali dengan nilai sebenarnya X yang dikuadratkan. Selanjutnya, model ordinary least square ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu ada karakteristik numerik dan karakteristik statistik. Karakteristik numerik ini adalah karakteristik yang menggunakan metode OLS ini dengan mengabaikan bagaimana data tersebut didapatkan. Hanya berfokus pada berapa angka dan data yang didapatkan. Sedangkan karakteristik statistik itu karakteristik yang hanya berlaku pada kondisi asumsi tertentu, yaitu bagaimana data itu didapatkan. Adapun estimator OLS ini akan dinyatakan secara individu sebagai jumlah, misalnya X dan Y, yang dapat diobservasi, misalnya sampel, maka estimator ini dapat dengan mudah dihitung. Adapun estimator titik, yang mana tiap estimatornya ini hanya menghasilkan satu titik dari parameter populasi terkait. Maka rentangan nilai titik ini disebut dengan estimator interval. Dan jika estimator OLS telah dihasilkan dari data-data sampel, maka akan terbentuk garis regresi dari sampel data yang diambil tadi. Garis regresi ini pun memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu garis tersebut melewati rata sampel X dan sampel Y, yang mana garis ini berbentuk linear atau garis lurus. Yang sifat yang kedua yaitu nilai rata Y yang diestimasi akan sama dengan nilai Y yang aktual. Artinya nilai Y yang diestimasikan, yang diprediksi itu sama dengan nilai Y yang sebenarnya. Selanjutnya, nilai rata dari U adalah 0, dan sifat garis regresi selanjutnya yaitu
Residual dari UI itu tidak berhubungan dengan Y sebenarnya yang telah diprediksi. Begitupun dengan U yang telah diprediksi tidak ada hubungannya dengan X yang telah diprediksi. Selanjutnya yaitu classical linear regression model atau bisa disebut dengan CLRM. Ini adalah suatu model atau model standar dalam ekonometrik yang dikemukakan oleh Gaussian, yang mana ini menjadi suatu titik acuan dari sebagian besar teori ekonomi. Dari sebagian besar teori ekonometrika. Classical linear regression model ini memiliki 7 asumsi. Asumsi pertama yaitu ini adalah model regresi linear, yang mana dalam model linear ini parameternya itu Y1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah dengan nilai U yang sebenarnya. Adapun asumsi yang kedua yaitu nilai X tetap atau independen terhadap faktor kesalahan. Maksudnya di sini adalah nilai regresor X ini akan selalu dianggap tetap dalam pengambilan sampel yang berulang ataupun pengambilan sampel yang sejalan dengan pengumpulan variabel Y atau regresor stokastik. Maka di sini di asumsi kedua ini ada 2 jenis regresor, yaitu ketika pengambilan sampel yang berulang disebut dengan regresor tetap. Yang kedua yaitu sampel diambil dengan sejalannya variabel Y. Ini akan disebut dengan regresor stokastik. Baiklah, untuk asumsi yang ketiga dari CLRM adalah nilai raratan 0 dari fungsian gangguan UI. Yang mana untuk nilai dari X sebenarnya ini, X tertentu, nilai rata atau nilai ekspektasi dari gangguannya itu akan bernilai 0. Selanjutnya itu adalah asumsi keempat dari CLRM, yaitu komoskedastisitas atau keseragaman variabel dari UI antara X dan Y itu akan sama antara nilai X, di mana nilainya tidak berubah seiring perubahan nilai Y. Lalu, asumsi yang kelima yaitu tidak adanya otokorelasi di antara gangguan. Maksudnya di sini adalah untuk setiap 2 nilai yang ada, yaitu misalkan XI dengan XJ, di mana I tidak sama dengan J, maka korelasi dari UI adalah korelasi dari UI dan UN itu adalah 0, karena sama sekali tidak berhubungan. Asumsi yang keenam dari classical linear regression model ini adalah yang pertama, jumlah observasi itu harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diestimasi. Adapun kriteria dasar pada variabel X itu seharusnya angka positifnya itu lebih banyak lagi dibanding nilai X. Apalagi jika nilai X ini tidak outlier, yaitu ketika nilai itu terlalu besar, maka tidak tergambar bagaimana akhir dari observasinya, dari nilai observasinya. Selanjutnya itu ada standar error estimasi kuadrat kecil, yang mana standar error ini disebut juga dengan standar deviasi, misalnya dari UI dan dari XI.
Yang pertama yaitu varians dari beta 2 akan berbanding lurus dengan varians dari do 2, namun akan berbanding terbalik dengan jumlah dari U kuadrat. Sesuai dengan nilai do 2 yang ada, maka semakin kecil nilai varian dari beta 2 itu, maka akan semakin besar keakuratan estimasi B2 beta 2 yang akan didapatkan. Selanjutnya, varians dari beta 1 ini akan berbanding lurus dengan do 2, yang mana jumlah dari xi kuadrat ini berbanding terbalik dengan B1, dan besarnya itu akan ditentukan oleh banyaknya N. Maka dalam standar error estimasi kuadrat terkecil, B1 dan B2 ini adalah estimator. Ketika nilainya tidak akan bervariasi dari sampel ke sampel, namun untuk sampel tertentu cenderung nyaman, sampai karena beta 1 dan beta 2 ini adalah estimator, maka nilainya tidak akan bervariasi dari sampel ke sampel. Namun untuk sampel tertentu akan cenderung bergantung satu sama lain. Ketergantungan ini akan diukur oleh besarnya covariance antar estimator. Yang keempat itu ada submateri selanjutnya, yaitu ada sifat estimator kuadrat terkecil, yaitu teori dari Gauss-Markov. Yang mana teori Gauss-Markov ini mengacu pada asumsi CLRM, yang mana estimator kuadrat kecil pada kelompok estimator yang linear dan tidak bias memiliki varians minuman sehingga bersifat varians minimum sehingga bersifat blue. Artinya best linear unbiased estimator. Artinya estimator kuadrat terkecil ini tidak memiliki tidak bias. Adapun sifat-sifat estimator itu dapat dikatakan baik jika yang pertama bersifat linear, di mana fungsi linear dari sebuah variabel acak seperti variabel dependen dan variabel dalam model regresi. Lalu estimator terbaik itu juga tidak bersifat bias, yang mana nilai rata-rata dan nilai ekspektasi B2 itu akan sama dengan nilai sebenarnya. Sifat yang selanjutnya itu memiliki varians minimum dari semua kelompok estimator yang linear dan tidak bias, dikenal sebagai estimator yang efisien. Selanjutnya itu ada materi terkait koefisien determinasi R kuadrat atau ukuran goodness of fit. Koefisien determinasi X kuadrat ini juga bisa dikatakan sebagai ukuran yang menilai seberapa baiknya garis regresi sampel yang telah sesuai dengan datanya. Besarnya X kuadrat ini juga dikenal sebagai koefisien determinasi atau sampel,
Dan ukuran yang paling umum adalah untuk mengukur goodness of fit dari sebuah gerakan organisasi. Selanjutnya itu di sini ada sifat dari R kuadrat, yaitu yang pertama bersifat tidak negatif. Artinya R kuadrat ini memiliki bentuk kurva yang berslope positif dari kiri bawah ke kanan atas. Yang selanjutnya yaitu R kuadrat ini memiliki sifat yaitu batasannya R kurang dari 1 dengan R kuadrat itu kurang dari lebih dari sama dengan min 1. Artinya, jika R1 ketika R kuadrat ini bernilai 1, berarti kesesuaian garisnya dengan teknologi tempat asal itu tidak seimbang karena tidak ada hubungan legasi dan UKK. Dan jika R kuadrat bernilai 1, berarti kesesuaian garisnya itu tepat. Dan ketika R kuadratnya itu bernilai 0, maka artinya tidak ada hubungan antara regresi dan regresor. Adapun sifat dari R ini, yang pertama yaitu nilainya bisa saja positif ataupun negatif. Itu bergantung pada tanda pembilang dari persamaan yang mengatur covariance sampel dari kedua variabel ini. Lalu kisaran nilainya itu hanya akan berada pada 1 sampai min 1, yaitu R kuadrat lebih dari sama dengan 1 dan R kuadrat lebih dari sama dengan min 1 dan R kuadrat kurang dari sama dengan 1. Yang mana secara alamiah R ini bersifat simetris, di mana koefisien korelasi berada antara X dan Y ini akan sama dengan nilai dari Y dan X. Jadi arti simetris itu akan sama walaupun akan dibalik-balikkan. Akan sama antara YX dengan XY. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh numeris. Di sini ada sebuah teori ekonometrika dengan data X yaitu tahun tingkat pendidikan, dengan Y yaitu upah harian kerja, yang mana didapat persamaannya yaitu Y sebenarnya atau YI adalah minus dari 0,014 ditambah dengan 0,7240 XI, X sebenarnya. Penjelasannya itu nilai rata Y ini berhubungan dengan nilai X yang dipilih, yaitu ketika Y sebenarnya telah diestimasi dari XI. Adapun untuk beta 1 yaitu 0,0144 ini
adalah sebuah intercept garis, yang mana mengindikasikan rata-rata tingkat upah ketika tingkat pendidikan menunjukkan nilai nol. Adapun beta 2 ini adalah kemiringan dari garis yang juga merupakan eh, koefisien dari variabel X. Adapun nilai R kuadrat atau determinasi koefisien itu menunjukkan 0,9. Ini artinya bahwa uh, Y, X tingkat pendidikan itu mempengaruhi 90% variasi dari Y, yaitu upah per jam pekerja. Adapun nilai R yaitu 0,9521 itu menunjukkan bahwa upah dan pendidikan itu sangat berkorelasi positif. Adapun contoh yang kedua yaitu contoh ilustratif. Di sini mereka sudah mencontohkan, misalkan Y sebenarnya itu adalah min 299 ditambah 0,72 dikali XI atau X sebenarnya. Maka akan didapat varians dari B1, B2 itu dan varians dari B2 juga akan didapatkan. Lalu kita tentukan kan garis regresi yang akan dibentuk. Selanjutnya yaitu SE beta 1 sama dengan 28, beta 2 sama dengan 0,04. Lalu, kecenderungan tambahan untuk mengkonsumsi kecenderungan tambahan atau MPC itu berada sekitar 0,7, yang mana artinya 0,72 ini kecenderungan tambahan dari konsumsi itu adalah sebesar 0,72, yang mana ketika nilai masuk sebesar 1, maka nilai MPC ini akan dimaksimalkan, akan diekspektasikan antara 0 dan 1. Nilai intercept adalah nilai negatif. Nilai intercept itu adalah negatif, artinya menunjukkan tidak adanya introspeksi, tidak adanya interpretasi ekonomi yang layak. Itu disebut dengan nilai intercept. Di sini kita dapat nilai intercept sebesar 0,9933. Adapun setelah contoh ilustratifnya ini, terdapat suatu percobaan dari Monte Carlo, yang mana rumusnya yaitu X1 ditambah dengan beta 1 tambah dengan X2 ditambah dengan UI atau
Yang selanjutnya itu ada sebuah percobaan dari Monte Carlo, yaitu yang mana yang pertama itu eh, di sini akan dijelaskan metode dalam pemakaian mode Carlo ini. Tahapan dari percobaan Monte Carlo ini yang pertama yaitu misalkan nilai murid nyatanya ini 95. Yang pertama yaitu dari tahapan percobaan satu ini itu em, misalkan nilai X setelah menentukan berapa B1 dan B2-nya ini, maka pilihlah berapa banyak sampel yang akan diselidiki. Ketika manhaj dari ketika cara dari beta satu dan beta 2 ini sama, dapatkan maka beta 3 juga akan sama mengangkat eh, akan sama juga prosesnya itu menggunakan SPSS.
Selanjutnya itu ada percobaan dari hmm, perubahan ekonomi Carlo dan Roni. Eh, Percobaan ekonomi ini akan diinformasikan lebih hanya Kak, akan diestimasikan sisanya itu dengan menjumlahkan 24 sampai uh, misalnya misalkan terdapat uh, 20 sampel A dan 6 sampel B, yang mana anggap jumlah sampel ini adalah 25 elemen dengan nilai X sebagai nilai observasi. Terus ya. Selanjutnya untuk misalkan nilainya itu ada 25 buah, maka nilai Y sebenarnya itu ada 25. Dengan nilai Y 25 akan diregresikan dengan nilai X sejumlah 25 juga, sehingga didapat beta satu dan beta 2-nya ini dan juga estimator OLS-nya. Akan diulangi sebanyak 99 kali, dan setiap kalinya itu akan menggunakan beta satu dan beta 2 dan nilai X, sehingga menghasilkan nilai U sebenarnya yang bervariasi. Lalu diambil nilai rata-rata dari estimasi beta satu dan beta 2. Maka rata-ratanya ini akan hampir sama dengan nilai nyata. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.